Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Ananda Putri, mahasiswa UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Peradilan Agama Islam di Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Septi Wulansari, SSY, MH. Materi yang akan saya bahas adalah hukum acara perdata dalam peradilan Islam. Menurut MH Tirta Mijaja, hukum acara perdata ialah suatu akibat yang timbul dari hukum perdata material. Hukum perdata dalam pengertian lebih luas adalah sekumpulan peraturan yang bertindak di hadapan pengadilan dan bagaimana pengadilan bertindak untuk melaksanakan peraturan hukum material sekaligus memelihara ketertiban hukum perdata. Jika kita membahas prinsip-prinsip peradilan dalam Islam, alangkah lebih baiknya kita merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam secara universal. Lalu, apa saja prinsip-prinsipnya? Yang pertama, ada prinsip tauhid. Prinsip ini menyatakan bahwa manusia ada di bawah ketetapan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana hukum-hukumnya harus ditaati. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, hukum Islam adalah ibadah sebagai manifestasi pengakuan atas kemahaesaannya. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Prinsip ini mengarah pada perintah Allah agar manusia berlaku adil dalam segala hal, terutama bagi mereka yang diberi tugas memegang kekuasaan seperti para pemimpin, para hakim, mufti, dan sebagainya. Untuk yang prinsip ketiga adalah prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip ini adalah prinsip yang memerintah kebaikan dan melarang kejahatan. Atas dasar prinsip ini, hukum Islam ada perintah dan larangan yang disebut Al-Hakam Al-Khamsah yang berisi 5 hukum, yaitu wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Dalam peradilan Islam ada wilayatul hisbah atau suatu lembaga yang dipimpin oleh mustahib. Amar ma'ruf nahi munkar ini adalah salah satu tugas dari seorang mustahib yang hukumnya wajib dan harus dilaksanakan. Yang keempat ada prinsip al-musawah atau persamaan. Prinsip ini menyatakan bahwa para pihak di peradilan diperlakukan sama, baik di hadapan hakim maupun dalam hal keputusannya. Untuk yang selanjutnya ada prinsip ta'awun atau tolong-menolong. Para pihak yang berperkara datang ke pengadilan untuk menuntut atau mempertahankan haknya. Karena itu, hakim harus membantu mereka apa yang mereka perlukan untuk memperlancar jalannya persidangan. Untuk pembahasan selanjutnya adalah penerapan prinsip hukum acara Islam dalam praktik litigasi di peradilan agama. Yang pertama adalah prinsip tauhid direalisasikan dengan adanya asas ketuhanan, asas personalitas keislaman, dan asas mengadili dengan hukum Islam di lingkungan peradilan agama. Yang kedua ada prinsip al-musawah. Prinsip ini direalisasikan dalam berbagai asas, yaitu asas legalitas, asas objektivitas, asas hakim tidak memihak, dan asas mendengar kedua belah pihak. Yang ketiga ada prinsip ta'awun. Prinsip ini direalisasikan dengan adanya asas aktif memberi bantuan dan asas hakim aktif dalam pemeriksaan. Yang keempat ada prinsip ta'awun atau kebebasan. Prinsip ini direalisasikan dalam asas bebas merdeka dan asas independensi hakim. Dengan ini, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian dan bebas dari campur tangan pihak lain termasuk campur tangan dari kekuasaan negara lain. Selanjutnya ada prinsip perdamaian. Prinsip ini direalisasikan dalam asas islah atau upaya mendamaikan. Untuk yang terakhir adalah prinsip ketenangan pikiran dalam memutuskan perkara. Prinsip ini direalisasikan dengan adanya asas integritas hakim, di mana seorang hakim harus memiliki kepribadian yang baik seperti jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Selain itu, seorang hakim dilarang mengambil keputusan atau memutuskan perkara dalam keadaan emosional. Nah, itu tadi adalah penjelasan prinsip-prinsip hukum acara dalam peradilan Islam beserta penerapannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.